ada sebuah bulatan cahaya yang menerangi seisi lautan, dan cahaya itu terangkat pelan-pelan sampai di permukaan dan terus terangkat ke atas, akan menerangi seluruh alam jagat raya kehidupan. Lihatlah manusia dengan akal pikiran dan perasaannya menggelapkan akan dirinya, meninggikan akal pikirannya, memikirkan sama pencipta. Apakah mereka dapat menjangkau akan kekuasaan sama pencipta? Berapa banyaknya ikan di lautan? Ikan teri aja yang kecil, bila mana sekumpulan ikan teri itu dapat menenggelamkan ataupun membolak-balikan sebuah kapal yang besar. Mustahil sekali manusia itu dapat menjangkau akan kemahabesaran sama pencipta, dan tak ada satu makhluk pun dapat bertemu dengan sama pencipta. Lalu bagaimana mereka merasa dalam beribadah akan mendapatkan surga dan juga merasakan dekat kepada sama pencipta? Dari mana dasarnya? Malam ini ayah akan cerita yang santai mungkin. Ada seseorang menanam pohon mangga di halaman rumahnya. Lalu tumbuhlah pohon mangga itu dan berbuah dengan sebuah keyakinan dan bulat ketekatan akan seseorang yang menanamnya. Merasakanlah dia akan asam dan kemanisan buah itu. Lalu ada seseorang yang mengakuinya, terpaksa seseorang itu mengambilnya dan mengakui akan pohon yang ditanamnya itu. Tidak mungkin seseorang ini merubah keyakinan akan orang lain. Keyakinan satu hari dapat ditumbuhkan dengan satu keyakinan juga dapat didapatkan 1000 keyakinan. Seluruh manusia ini harus berkeyakinan, beragama, agama Buddha, Hindu, Kristen, ataupun Islam. Mereka seluruh di dalam kehidupan ini berjalan dengan sebuah keyakinan. Dan para nabi yang diutus, para rasul, hanya menyempurnakan akan iman. Iman hanya satu, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya menyampaikan hakiki kebenaran bahwa seluruhnya manusia harus beriman kepada Allah. Dan tidak mungkin juga seseorang itu menyerahkan ataupun membiarkan sesuatu keyakinannya itu diambil oleh orang lain. Lihatlah seseorang yang hanya mempelajari dari sebuah kitab, tidak membaca alam ini, terbutakan, gelap gulita, tak ada sedikit pun cahaya, karena jalan cahaya sudah ditentukan akan sunatullahnya. Bagaimana kalau setiap rumah ini menanam pohon mangga? Dan bagaimana kalau setiap pohon mangga itu disatukan? Di seluruh tanaman buah mangga di setiap rumah disatukan, kira-kira besarkah pohon mangga itu? Besar tidak? Tak terbayangkan
suatu pohon yang ditumbuhkan dengan kebesaran pun itu hanya sebuah lambang, tapi dengan ilmu. Bayangkan kebesaran pohon mangga itu dan buahnya. Bayangkan seluruh manusia di dalam keyakinannya, di dalam agama Islamnya, di dalam agama Budanya, Hindunya, Kristennya. Dan ayat perumpamakan sebagai buah mangga dengan keyakinan tumbuhnya itu milik satu orang pohon mangga itu. Adik saya lah yang bagaimana mengetahui akan seluruh keyakinan. Bisa satu hari 1000 keyakinan ataupun 10.000 keyakinan manusia ini berjalan, dan dialah yang menunjukkan jalannya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Itulah buah mangga yang akan begitu besar, yang tidak terbayangkan, dan juga tidak terbayangkan akan kemanisannya. Tidak satu pun kehidupan ini akan dirubah. Nama seseorang pun tidak akan dirubah, apalagi bentuk segala macam wajahnya. Segala yang ada di dunia ini tidak akan dirubah kecuali disempurnakan segalanya. Hukum-hukumnya, peraturan-peraturan segala halnya, perundang-undangannya, tetapi sesuai dengan isi Al-Quran. Sebelum ayah cerita, ayah terus melanjutkan hal-hal sedikit. Kita awal perjalanan, awal agama lagi di dalam sebuah kebangkitan. Awal agama dijalankan lagi karena di akhir zaman. Janganlah kita berprasangka dan banyak rasa, karena berprasangka itu adalah sesuatu senjata dari seluruh makhluk yang bernama iblis dan jin. Mereka lah yang membuat semua manusia ini berprasangka akan segala sesuatu. Itulah senjata dia yang paling dahsyat. Berprasangka akan hal kebenaran ilmu pengetahuan. Akibatnya seluruhnya berseteru, bermusuhan, berselisih, merasa lebih pintar, merasa lebih benar, merasa lebih suci, merasa lebih mulia, merasa derajatnya dengan keturunan segala macamnya. Jalan takwa itu adalah menerima, karena di jalan takwalah manusia seluruhnya disesatkan. Seluruh manusia yang masih dengan akal pikirannya, dengan perasaannya, dengan ilmu pengetahuannya akan mati, langsung mati pada saat berhadapan dengan Sang Maha Pencipta. Di manakah Sang Maha Pencipta berada? Kalau tidak diberi petunjuk dan bimbingan, jangankan Sang Maha Pencipta, makhluk-makhluk gaib, jenis-jenis jin, siluman dan segala macamnya, manusia tertipu. Apalagi yang maha gaib. Maka pikiran itu taruhlah di bawah telapak kakimu. Sebelum ayat cerita ini, coba dengarkan baik-baik dan masukkan di hati, karena hanya hati yang dapat menerima, karena hati itu tersimpan ruh adalah tempat penyimpanan ilmu. Akal
pikiran tidak akan mampu untuk menggapai akan keajaiban dan kemukjizatan di dalam kehidupan ini. Sedikit pun tidak akan dapat menggapai kecuali akal pikiran itu diterangkan oleh cahaya ruh, cahaya hati. Diindahkanlah segala perasaan, jiwa dan pikiran. Jadi siapa yang masih berhadapan dengan akal pikiran yang berpengetahuan pada saat ini akan merasakan bagaimana panasnya tubuh kita. Udara masih campur aduk antara sejuk dan panas. Masih bercampur aduk ini yang menempati ruang-ruang para jin, para siluman. Tergantung di diri kita, hati kita, menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Maka di ruangan-ruangan sisi kalian, para malaikatlah yang menempati itu. Biarlah yang bercerita agar hidup ini kalian dapat menangkap dengan segala sinyal-sinyal ataupun sebuah perumpamaan. Di dalam Al-Quran, pertama awal manusia diperumpamakan seperti nyamuk. Bagi orang kafir mempertanyakannya, bagi orang yang beriman mengetahui akan nilai itu. Begitu banyaknya hal-hal yang Allah berikan seluruh isi Al-Quran dengan isi alam ini. Seluruh manusia dan ditambahkan dengan para malaikat ataupun jin yang beriman tidak akan dapat menembus sesuatu rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seluruh makhluk itu berzikir, bertasbih, bertakbir dan bertakbir. Awal perjalanan agama baru, agama Islam yang baru, agama keselamatan, agama kesempurnaan yang dibawakan oleh Rasulullah. Kita jalankan lagi. Karena apa? Karena seluruhnya sudah tidak ada di dalam sunnahnya. Tak ada satupun satu ayat Al-Quran dijalankan. Tak ada satupun hadis-hadis terbuka bagaimana manusia ini berjalan dengan pakaian dan juga dengan segala langkahnya. Awal perjalanan agama baru, agama Islam, agama kebangkitan kebenaran. Lihatlah ayat perumpamakan di daerah Kalimantan akan didirikan sesuatu bangunan sebuah kota yang kota katanya dipindahkan ke sana. Lihatlah sejarah yang dibuka oleh leluhurnya, bagaimana dengan suatu hal perumpamaannya dikumpulkanlah ikan-ikan di sana, tetapi beliau juga selalu berkelana dari Kalimantan ke Jawa. Dia selalu bolak-balik, tapi dia menangkap ikan dan mengumpulkan ikan. Seluruh manusia akan kumpul di Kalimantan. Maka janganlah kalian mengatakan manusia itu dengan mudah bahwa mereka bodoh, mereka dungu. Seluruhnya dalam kehidupan ini ada rencana Sang Pencipta. Berduyun-duyun manusia akan ke Kalimantan mendirikan sebuah kota, tetapi untuk apa? Untuk sebuah kehancuran yang fatal bagi sebuah agama dan negara. Karena yang akan membuktikan di mana tempat itu yang harusnya, maka habislah, terkuraslah negara ini. Ekonominya akan hancur, manusianya akan banyak sekali yang menderita, sengsara. Awal kebangkitan. Oh, ayah merahasiakan tempat itu di mana sampai Allah kehendaki
haknya. Karena ayah tidak mau jadi presiden, jadi RT pun ayah tidak mau, kecuali memang ayah adalah seorang pengembala yang paling banyak ayah gembala adalah kerang dan monyet yang paling banyak ayah gembala. Ayah berumur 14 tahun sekarang ini. Ayah ulangi, ayah berumur 14 tahun. Ada yang percaya tidak? Pada saat kelahiran, langit itu satu warna. Dan tidak ada saudara ayah kecuali adik ayah. Dan ada 2-3 orang tetangga menemani orang tua saya. Dan pada saat saya dilahirkan, bapak saya sudah meninggal. Ayah cerita dengan sebuah perumpamaan bagaimana seluruh akan isi makna ilmu kalian akan dapatkan bila mana kalian menerangi hati, memenuhi dengan jikiran, tasbih, dan memasukkan seluruh ayat-ayat Al-Quran. Langit satu warna pada saat itu. Pada saat ayah dilahirkan, ayahnya dapat terlentang 6 hari 6 malam tidak dapat bergerak, hanya mata yang memandang dan mendengar, telinga yang mendengar bagaimana setiap kali saudara saya itu berbicara, ibu saya berbahagia sekali, di wajahnya itu gembira sekali, bahkan tertawanya tidak dapat ditahan. Apa isinya? Selain ada beberapa tamu, ucapan-ucapan dia itu apa? Nanti emak ke Mekah bolak balik. Nanti emak setiap hari bawa baskop bagi uang tuh sama tetangga, sama sawarga, sama di kampung ini. Siapapun yang emak temuin bagi, jangan dihitung, raut aja tuh dari baskop. Dan pada saat itu ayah hanya dapat terlentang. Tetapi keajaiban dan kemujizatan itu tetap terjadi pada saat tidak dapat terlenyap dalam tidur. Bagaimana di tempat ketinggian, melewati matahari, melewati planet-planet, melewati bulan, melewati segala hal isi yang ada di langit, semakin tidak dapat tidur kecuali bagaimana badan saat itu kaku dan juga gatal. Dan apa yang dilakukan saudara saya dalam hal suatu makna ilmuwan, ia di dunia dia adalah adik saya, tetapi karena saya pada saat itu bayi, dia adalah kakak saya. Silakan dengan akal pikiran sampai tidak, sampai ke akal manusia ini menggapai akan keajaiban dan kemujizatan sama pencipta. Lalu tamu yang datang dengan cara yang saya tidak tahu. Maka saya itu menyuruh setiap orang memegang kaki, memijit kaki. Dalam kebingungan, langit masih tetap satu warna. Setiap kali dia berbicara, begitu bahagianya seorang ibu. Kelahiran hal yang baru, kelahiran kata-kata yang baru, kelahiran isi yang baru.
kelahiran ucapannya yang tidak dapat ditolak, seluruhnya menghadapnya berbahagia. Bahkan mereka disuruh memegang kaki, walaupun mereka itu berpangkat, mereka begitu bahagianya diperintahkan untuk memegang dan memijit kaki. Lalu usia 2-3 tahun diajaklah ayah itu ke kali, ke makam, dan ke hutan. Umur 2-3 tahun diajak main ke makam, ke kali, ke hutan, dan berjalan. Dia yang memberi petunjuk. Pada saat berjalan disuruh lompat sampai di makam. Kami duduk berdua. Banyak sekali hal yang membingungkan, karena terasa sesuatu hal di kedua lutut itu hangat seperti air mata yang mengalir. Dialah yang menjelaskan, ada apa ini Yono? Pada saat itu ayah ke makam orang-orang tua, abang-abang orang tua ayah yang sudah meninggal lebih dulu, dan orang tua saya pun pada saat itu sudah meninggal. Ruh itu memegang dengkul dan menempelkan mukanya, menangis terseduh-seduh. Dan banyak sekali ruh-ruh yang bagaimana sesuatu nilai ruh itu diperlihatkan, dibangkitkan, yang mendapatkan keselamatan ataupun yang menjerit-jerit, yang tersiksa, yang disiksa, terlihat pada saat itu. Tetapi yang menjelaskan, ya menurut adik saya tidak melihat apa-apa, hanya merasakan. Di usia 2-3 tahun mulai mencerna tidak? Ayah berumur sekarang ini 14 tahun. Di usia keempat dan kelima, tapi belum habis di antara umur 2-3 tahun. Pada sore hari menjelang malam, karena di sungai, dia melihat sesuatu. Itu ada seekor buaya besar yang menutupi sungai. Di mana? Di tengah-tengah. Ya udah, kita duduk berdua di tengah. Dalam usia 2-3 tahun, kami duduk di antara mulut buaya yang gigih, dan bagaimana sesuatu digambarkan olehnya itu mulut buaya pun besar sekali. Kami berdua duduk di antara tengah-tengah. Tengah-tengah kepala buaya. Hanya tetap dia menunjukkan ayah yang memerintah. Apapun yang datang di bawah arus sungai ini, ambil. Apapun, ambillah. Maka diambillah, dan kami mengambilnya berdua. Apapun yang dibawa oleh arus sungai itu, kami ambil. Perbuatan gila ya, perbuatan yang tidak dapat dinalar oleh akal pikir. Tetapi nanti kalian akan mendapatkan maknanya, akan mendapatkan isi hikmahnya. Pada saat usia berlanjut kepada usia 4-5 tahun, ayah sering main hujan-hujanan karena bingung melakukan apa. Tamu banyak yang datang, dan bagaimana setiap hari Yono menerima tamu, dan dia mendapatkan teman. Seseorang yang pertama datang ke balai,
dia menemani tamu setiap hari. Ayah hampir setiap hari main hujan-hujanan, ditemani anak-anak sini yang baru menanjak usia. Nggak boleh turun hujan, pengen mandi dan nggak mandi lagi, mandi air hujan aja. Menjadi gemar sekali pada saat usia 4-5 tahun. Dan ada sesuatu kejadian, ada seorang remaja datang ke tempat ini. Dia sekitar berusia 13 tahun ataupun 12 tahun. Orang tuanya menceritakan dari umur 3 tahun dia sudah takut sekali akan bagaimana bila mana turun hujan ataupun ada angin sebelum hujan, dia sudah ngumpet di kolong tempat tidur. Dia datang dan ayah perintah dan orang tuanya bawa kemari, lalu ayah pegang kepalanya, kamu main hujan sana. Tidak mau berhenti. Padahal berapa tahun dia setiap mau hujan, dia sudah ngumpet di kolong tempat tidur. Ada kejadian itu pada saat usia ayah 4-5 tahun main hujanan. Tetapi banyak yang dilompat ini, banyak kejadian-kejadian anak-anak ambar segala macam banyak. Nampawai itu saksinya orang tuanya pernah membawanya, dan bagaimana seorang gadis dapat mengangkat besi yang besar, dan pada saat hadirnya dia menjadi cantik dan begitu indah perkataannya. Tetapi ayah lompati di usia 6-7 tahun, ayah baru banyak berjalan sendiri. Ayah berjalan sendiri juga pada saat-saat tertentu ditemani karena dia menerima tamu. Mulailah ayah berjalan sendiri kemana? Ke musola-musola dan masjid-masjid. Nggak boleh dengar ada orang yang ngaji. Ayah duduk, ayah dapat tiduran ataupun mendengarkan sampai selesai. Walaupun belajar anak-anak alif ba, ayah akan berhenti. Entah, nggak dapat dipikirkan kemauan dan keinginan itu. Setiap hari berjalan di usia 6-7 tahun itu ke masjid-masjid dan ke musola-musola. Pernah kejadian jalan jauh ada yang meninggal tahlilan. Ayah merengek, ya mau kita tahlil ikut tahlil. Nggak kenal, itu kagak enak sama orang, malu. Ya biar aja mereka pada tahlil, kita jelap aja di tengah ataupun di pojokan kagak kelihatan. Yang penting tahlil. Nggak bisa dia berbuat apa-apa kalau udah merengek. Ya udah, jangankan mayat yang meninggal ayah kenal, orang-orang yang dulu tahlil pun ayah tidak kenal, tapi ayah duduk aja sih situ. Dan nggak boleh dengar peribadahan dimanapun ayah samperin. Bacain aku umur usia 6-7 tahun sampai bagaimana akhirnya ayah menjalankan 41 masjid yang ayah datangi dalam usia 6-7 tahun. Rasulullah 7 tahun barulah dia dikabarkan berita selalu menjalankan sholat. Tetapi pada saat usia 40 tahun barulah dia diterima dan merasakan dirinya, baru dia merasakan akan nilainya sholat. Kalian dengan cerita ini akan dapat mengungkap tabir hadis ataupun isi Al-Quran. Kalau seorang nabi, seorang utusan dilahirkan, diketahui bagaimana ceritanya. Sementara dalam berita hadis, para malaikat seluruhnya diturunkan, para ruh suci seluruhnya didatangkan untuk melihat kelahiran dan bagaimana ruh dan manusia-manusia yang mengunjunginya. Alangkah jauhnya prasangka praduga akan isi segala hakiki kebenaran. Rasulullah dalam suatu hadis yang lain, hanya ada pembantunya, pembantu ibunya, dan ibunya melahirkan sendiri. Begitupun para nabi-nabi sebelumnya, orang-orang tua mereka, kalau mereka diketahui kelahirannya, bagaimana? Kelahiran kedua lah, kelahiran kedua yang diberi nilai sesuatu awal perjalanan. Pada saat usia ayah 40 tahun dan mengalami suatu kejadian di masjid,
yang tidak dapat digambarkan oleh akal pikiran. Disitulah kelahiran yang baru. Pada saat pulang langit satu warna, dan ruh-ruh terlihat sekali seluruhnya kumpul dengan seluruh peristiwa yang tercatat, yaitu diawali dari mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan perjalanan-perjalanan sebuah tempat, Gua Hiro dan sebagainya, perang Badar, perang Handaq dijalankan, tidak ada suatu panah ataupun senjata segala macam. Manusia dulu berpikir lebih sederhana, hawa nafsunya juga lebih rendah, hawa keserakahannya juga lebih dibawakan itu. Lihatlah hukum-hukum Al-Quran, memotong jari dilaksanakan, memegal kepala ataupun menggantungnya dilaksanakan, kejam sekali. Awal Taurat, Zabur, Injil Allah adakan bagaimana sampai kepada jiwa yang murni, jiwa yang menggapai akan keluasan alam jagat raya ini, yaitu dunia dan surganya Allah. Dan awal ruh, nilai sebuah ruh itu kelahiran Nabi Isa akan Ruhul Kudus. Maka dialah yang mendapatkan hal bagaimana manusia seluruhnya tersalib dan menghantam Dajjal, membinasakannya. Disempurnakan Allah, disempurnakan lagi dengan kesempurnaan yang hak, kesempurnaan purnama, kesempurnaan penutup dari para anbiya, kesempurnaan seluruh kitab. Barulah dijelaskan seluruhnya isi Al-Quran ini akan ruh yang akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Percayalah, ayah hanya akan meluruskan segala sesuatu. Jalan hidup ini hanya dua, di jalan keridhaan Allah untuk mencapai surganya, di jalan yang dibengkokkan akan jalan yang sesat. Lihatlah isi kitab Taurat, Zabur ataupun Injil. Pada kitab Zabur bagaimana singa-singa yang ganas, singa-singa yang buas, yang bila mana masuk ke ruangan itu manusia akan mati. Dan diberitakan bagaimana Nabi Daud menghadapi singa-singa itu dijadikan pilar. Padahal kalau di zaman Taurat singa-singa itu terhitung, sekarang tidak terhitung. Bahwa keserakahan manusia menghalalkan segala cara, buas dalam kehidupan ini, apapun dia santapnya. Seluruhnya mereka mengaum dengan keras akan kehidupan ini, memenangkan segala perlombaan, menunjukkan segala kekuatannya untuk mencapai derajat. Akan sifatnya dunia, juga sifatnya kemuliaan agama, kekuatan dan keganasannya. Perumpamaan itu dijadikan bagaimana Nabi Daud menghadapi singa-singa. Bayangkan betapa jauhnya tersesatnya. Lalu zaman kitab Taurat, semakin besar dan semakin berilmu manusia dan semakin banyak. Bagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang mendirikan menara, yang ingin melihat Tuhannya, ditinggikan menara, ditinggikan jikirannya, ditinggikan istighosannya, ditinggikan acara-acara takbirnya,
seluruhnya para ulama meninggikan akan keyakinan ingin dekat kepada Sang Maha Pencipta ataupun ingin mengenalnya, ingin masuk ke surga dengan segala amal beribadahnya. Tinggilah menara itu, maka ditenggelamkanlah dan dibuktikanlah syair-syairnya, sihir-sihirnya. Dan ayah akan membuktikan pada saat ini akan satu yang Allah kehendaki. Bagaimana Bapak kita Nabi Ibrahim mencincang akan burung merpati, lalu disatukan merpati itu dan hidup lagi dan diterbangkan lagi. Malam ini akan ayah hujan nyatakan itu 2 merpati yang akan ayah hidupkan malam ini. Nabi Ahmad keluar. Kita makhluk sama aja. Ayah akan buktikan 2 ekor merpati ayah cincang malam ini. Dan ayah akan satukan lagi tubuhnya. Dan akan ayah buat terbang merpati itu bebas ke alamnya. Di usia 8-9 tahun barulah ayah mencari teman. Ayah ke pondok-pondokan mulai berani, dari masjid-masjid ke pondok-pondok, dari musola-musola, masjid-masjid sampai 41 masjid, baru ayah berani ke pondok. Banyak kejadian yang luar biasa, tapi ayah ceritanya singkat, sesingkat-singkatnya. Hak kemerdekaan itu milik seluruh rakyat dalam waktu yang sesingkat. Capek ya ceritanya deh ya, larikan ke arah itu. 9 tahun baru ayah berjalan ke pondok-pondok. Tapi sebelum cerita itu, ayah cerita sedikit kejadian akan perjalanan ayah untuk kita lebih santai yang tadi ayah bilang. Salli wa sallim Al-Quran,
pakaian keistiqomahan, hati-hati menyatu menuju ketauhidan. Dewasa indah iman alamana, dewasa indah iman alamana, wahai wahai iman penduada, wahai wahai iman penduada, sifat keesaan